belajar apa sih Mbak? Ini saya lagi belajar itu bab syarat sah, syarat wajib, rukun, batal puasa. Emang penting ya Mbak? Sangat penting. Soalnya sebelum kita berpuasa kita harus mengerti ilmunya terlebih dahulu dengan cara kita memahami rukun puasa, syarat puasa, batal puasa. Coba kamu jelaskan Mbak. Jadi begini, syarat wajib puasa itu ada 4 di dalam kitab ini ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat itu mampu untuk berpuasa. Jadi yang pertama kan Islam. Jadi kita itu berpuasa itu jadi orang Islam itu sangat diwajibkan untuk berpuasa bulan Ramadan. Kalau orang Kristen itu dia mau berpuasa tapi dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Gitu. Terus yang kedua kan balik. Jadi yang kedua itu balik. Jadi dia diwajibkan berpuasa itu ketika dia sudah balik. Sudah dewasa. Contohnya seperti Mbak Mirza kan sudah haid, berarti Mbak Mirza sudah diwajibkan untuk berpuasa. Tapi seperti teman kita, Anaya kan dia kan belum haid, tapi dia itu sah untuk berpuasa. Jadi kan begini, di dalam syarat sah sama syarat wajib kan bedanya di dalam balik. Anaknya sudah sah untuk berpuasa, tapi dia belum diwajibkan untuk berpuasa karena dia belum haid. Tapi dia sudah sah untuk berpuasa, gitu. Paham nggak? Iya. Paham. Terus yang ketiga kan berakal. Dia itu kalau orang diwajibkan untuk berpuasa itu berarti orang itu harus berakal, harus mempunyai akal. Dia itu tidak gila, tidak ayam. Dia harus mempunyai akal. Dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi salah satu syarat wajib puasa itu adalah dia berakal. Yang keempat, yang terakhir, mampu untuk berpuasa. Jadi contohnya ketika orang yang sedang sakitnya sangat berat, dan ketika dia berpuasa dia malah mudarat badan, jadi dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia wajib mengganti puasa itu. Kalau sudah tua wajib nggak kan? Kalau sudah tua tapi kan dia sudah tua tapi dia masih mampu untuk berpuasa, berarti dia diwajibkan untuk berpuasa. Gitu. Terus yang syarat sahnya Mbak? Jadi syarat sah itu juga ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga putus getah itu atau suci dari haid, nifas, wiladah, utawi sebagai syarat sahnya konan. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga putus dari getah, nifas, wiladah, maksudnya suci dari haid, nifas, wiladah, dan yang keempat waktu diterimanya puasa. Yang pertama Islam. Jadi ketika dia Kristen, dia itu tidak sah puasanya. Jadi harus Islam dulu. Terus yang kedua akal itu berakal. Jadi dia harus berakal. Selain dia berakal, dia harus juga nalar, bisa membedakan mana yang baik dan bisa membedakan mana yang buruk. Yang ketiga putus getah haid nifas. Jadi dia suci dari haid, nifas, wiladah. Ya, kalau istihadah itu wajib puasa enggak? Kalau istihadah itu dia wajib puasa, dia juga harus wajib mengganti. Gitu ya Mbak? Iya. Terus yang keempat waktu diterimanya puasa. Contohnya 3 hari setelah Idul Adha. Kan Idul Adha tanggal 10, berarti 11, 12, 13 dia tidak sah puasanya karena itu adalah hari tasyrik. Gitu. Berarti kalau sekarang bulan Ramadan ya waktunya ya pas bulan Ramadan ya. Terus habis itu ada lagi rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama itu orang yang berpuasa. Yang kedua niat. Yang ketiga tahlil semua yang membatalkan puasa. Yang pertama kan
dia yang pertama kan orang berpuasa. Jadi rukun puasa itu yang pertama orang yang berpuasa, yang kedua niat, dan yang ketiga mengetahui atau memahami ilmu yang membatalkan puasa. Jadi ada orang yang berpuasa, rukun yang pertama ada orang yang berpuasa. Setelah orang itu berpuasa dia harus niat. Yang kedua niat. Contohnya saya yang di sini niat ingsun ing puasa bulan Ramadan. Contohnya di sini. Tapi kalau Arabnya kan nawaitu somawadin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Yang ketiga rumekso saking kebatalane, bisa menjaga semua yang membatalkan puasa. Dia itu menjaga agar puasa tidak batal. Emang batal-batal puasa apa aja, Mbak? Jadi batal-batal puasa itu ada 5. Batal-batal puasa itu ada 5. Yang pertama minum atau makan. Yang kedua memasukkan sesuatu yang berlubang dalam badan kita. Yang ketiga itu haid, nifas, wiladah. Yang keempat itu gila. Jadi yang kelima, Mbak? Iya, kurang 1 ya. Yang kelima itu murtad, Keluar dari Islam. iya. Jadi yang pertama kan makan atau minum. Jadi kalau kamu berpuasa makan atau minum kan itu kan sudah batal. Secara bahasanya jadi mukah, itu kan membatalkan puasa. Itu mau majengaken dina mulai sawiji aing maring bolongan menganing. Jadi memasukkan sesuatu dari lubang yang terlihat seperti lubang hidung, terus lubang telinga. Tapi bisa membatalkan juga ketika lubangnya tidak terlihat. Contohnya ketika kamu suntik, itu kan tidak terlihat lubangnya. Itu bisa membatalkan puasa. Terus yang ketiga haid. Jadi kalau Mbak Mirza haid itu kan membatalkan puasa. Contohnya suatu hari Mbak Mirza sedang puasa, sudah dapat setengah hari, terus tiba-tiba Mbak Mirza merasakan darah yang keluar dari itu kemauan Mbak Mirza, dan ternyata Mbak Mirza haid. Berarti Mbak Mirza harus wajib membatalkan puasa itu. Berarti wajib menggantinya ya, Mbak? Iya, Mbak Mirza wajib membatalkan juga wajib mengganti. Begitu. Ketika Mbak Mirza puasa kan akhirnya nanti dosa. Begitu. Terus yang keempat gila. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk jadi orang gila itu membatalkan puasa karena orang gila kan tidak memiliki akal. Terus yang kelima murtad. Jadi orang yang murtad keluar dari agama Islam itu membatalkan puasa. Puasa dia sudah tidak sah karena dia sudah masuk ke golongan yang Kristen. Begitu. Oh, jadi begitu ya, Mbak? Iya. Rukun, syarat, batal. Terima kasih ya, Mbak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama.